be storms in me, I anchor my gaze on you. Father, you're all I need, the center of my being. Though there be storms in me, I anchor my gaze on you. I will love you, I will trust you, keeper of my heart. I will come now, I will bow down, never be apart from your love, from your love. Father, you're ever true, I put my hope in you. Father, you're always good, I come now to worship you. I will love you, I will trust you, keeper of my heart. I will come now, I will bow down, never be apart. I will love you, I will trust you, keeper of my heart. I will come now, I will bow down, never be apart. No. I will love you, I will trust you, keeper of my heart. I will come now, I will bow down, never be apart from your love, 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 Jesus, from your love, from your love, from your Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Selamat hari Minggu, kami juga menyambut Bapak Ibu Saudara-saudari yang mungkin baru pertama kali bergabung dalam ibadah online bersama kami. Gereja Every Nation ada untuk menghormati Allah dan menjadikan murid. Kita mengucap syukur untuk hari ini, kita kembali lagi dalam ibadah minggu kita. Kita percaya bahwa Allah setia menyertai kita, menuntun kita dan memulihkan kita. Tak ada ketakutan dalam Tuhan, amin. Karena kita percaya Dia telah menang atas segala-galanya. Dan saat ini kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan hati kita, tubuh, jiwa, dan roh kita. Mari kita berikan yang terbaik hanya bagi Dia. Mari kita memuliakan Tuhan. Thank you, Lord. Engkau Allah yang menyertai kami, Tuhan. Kasih-Mu besar bagi kami, Bapa. Kasih-Mu besar bagi kami, Tuhan. Thank you, Lord Jesus. Kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku.
kita sama-sama nyatakan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Yes, mari kita nyanyikan. Terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Nyatakan terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Pengorbanan-Mu Tuhan. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Yes, nyatakan terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku.
Terlalu besar pengorbananmu Tuhan. Terlalu besar cintamu Tuhan. Thank you Lord Jesus. Kami rasakan Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu Bapa. Dalam hidup kami. Dalam setiap yang kami lalui Tuhan. Dalam setiap hari-hari kami Tuhan. Masalah kami Tuhan, sakit kami. Engkau Allah yang beserta dengan kami. Kasih-Mu luar biasa Tuhan. Kami merasakan itu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, Pengorbanan yang Kau berikan. tak bisa kami ukur Tuhan. Terlalu besar, Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. nyatakan terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Yes Lord. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Mari nyatakan sekali lagi, terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Yes. Thank you Lord. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu Tuhan? Dengan apa kami balas kasih-Mu Tuhan? Segala yang kami lakukan Bapa, tak sedikit pun menandingi kasih Engkau Tuhan. Sebab kasih Engkau terlalu besar bagi hidup kami. Segala berkat yang kami terima Tuhan, terlalu besar Engkau memberinya Bapa. We thank you Lord Jesus. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku
segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Yes Lord, kami berterima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Engkau, untuk segala kasih-Mu Tuhan, kemurahan-Mu Bapa. Kami mengucap syukur akan Engkau Tuhan. Tak ada yang sama seperti Engkau Tuhan. Kemanapun kami pergi Tuhan, tak ada yang sama seperti Engkau Bapa. Kemanapun kami mencari Bapa, tak ada yang sama seperti Engkau Tuhan. Sebab Engkau Tuhan, Allah kami, Bapa kami, yang memerintah dalam hidup kami, dalam hati kami, seumur hidup kami Bapa. Kami percaya akan Engkau Tuhan. We thank you Lord Jesus. We thank you Lord Jesus. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Segala pujian hanya bagi Engkau Tuhan. Dan biarlah hanya milik Engkau dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus. Amin. Amen, amen, amen. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Allah kita karena perbuatannya yang begitu besar kepada kita, kasihnya yang begitu ajaib, yang tidak terbatas, yang begitu hebat, luar biasa, besar, dan tidak ada apapun yang memang yang bisa kita lakukan untuk membalas semuanya itu. Kita hanya takjub. Wow, begitu luar biasa Tuhan kita. Sungguh tidak terselami apa yang Dia lakukan, apa yang Dia pikirkan. Jauh dari apa yang kita pikirkan. Dan begitu indahnya Dia yang telah turun menjadi manusia, Allah yang maha tinggi ini menjadi manusia sama seperti kita, dan bahkan sebagai manusia pun Dia bukan seorang raja ataupun orang-orang yang hebat, yang terkenal, tetapi Dia manusia yang rendah, seorang hamba, dan yang taat sampai mati terkutuk di atas kayu salib, sesuatu yang sangat rendah. Tapi semuanya itu Dia lakukan karena Dia mengasihi kita, karena Dia ingin menyelamatkan kita, dan itu sebabnya kita hanya bisa memuji Dia. Tidak ada yang bisa kita lakukan memang untuk membalas kebaikannya ini. Dan Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semuanya memuji Tuhan hari ini, bersuka cita dan takjub akan kehebatan Tuhan kita, akan keindahan Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menyatakan dirinya. Dan kita akan terus belajar dari Dia, kita mau belajar dari firman-Nya, dan kita masih dalam seri firman Tuhan yang sama seperti 2 minggu terakhir ini, yaitu unpopular. Ini adalah berbicara tentang kepemimpinan di dalam kerajaan Allah, yang di dalam konsep Tuhan Yesus yang tidak populer memang. Sewaktu Tuhan Yesus ada di dunia ini, Dia tidak punya banyak sekali pengikut. Memang awalnya ada begitu banyak orang mengikut Dia, tetapi kemudian mereka meninggalkan Dia, dan hanya sedikit orang yang terus bersama-sama dengan Dia.
Dan walaupun dia tidak populer, tapi itulah konsepnya, itulah prinsip di dalam kerajaan Allah, sesuatu yang bertentangan dengan apa yang ada di dunia ini. Bahwa kepemimpinan di dunia ini mencari begitu banyak popularitas, berapa banyak like, berapa banyak follower, tetapi Kristus bukan mencari popularitas. Ya, di dalam kepemimpinan kerajaan Allah, ini bukanlah soal kontes siapa yang punya banyak follower atau punya banyak like. Ya, tetapi ada prinsip-prinsip kerajaan Allah tentang kepemimpinan, tentang bagaimana kita hidup bersama sebagai jemaat. Dan kita sama-sama sudah belajar 2 minggu terakhir, dan ini adalah minggu ketiga. Dan kita itu dari Filipi pasal 2, kita membacanya dari ayat 1 sampai 11, sudah 2 minggu terakhir ini kita belajar dari situ. Dan hari ini kita akan melanjutkan lagi setelah pertama kita belajar prinsip di dalam kepemimpinan, yaitu kita melihat Kristus punya sikap hati yang tidak seperti kebanyakan orang, sesuatu yang hanya dia yang memiliki yang seperti itu, yaitu sikap yang tidak mengejar ambisi pribadi, yang melihat orang lain lebih penting, lebih baik dari dirinya, dan kemudian yang selalu memperhatikan kepentingan orang lain juga, bukan hanya kepentingannya sendiri. Ini jarang sekali kita lihat sikap seperti ini di dunia ini. Tapi itulah sikap yang dimiliki oleh Kristus, dan dia mau kita mengimitasi dia, mencontohi dia. Dan minggu lalu kita sama-sama belajar juga bahwa dia memiliki sikap seorang pelayan. Dia melayani. Dan kita sama-sama diajar oleh Tuhan bahwa sama seperti Tuhan, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Kita pun, apalagi murid-muridnya, kita pun akan mengikuti jejaknya untuk kita melayani. Tidak peduli apakah kita punya gelar atau jabatan atau tidak punya itu atau apapun, kita ingin melayani orang lain. Kita ingin memberikan pertolongan, bantuan, keuntungan bagi orang lain. Dan hari ini kita akan belajar lagi satu hal dari Kristus, karakternya yang dia ingin kita pun terapkan di dalam hidup kita bersama sebagai jemaat, dan khususnya juga di dalam kita sebagai pemimpin. Dan Bapak Ibu ingat, pemimpin bukan soal jabatan, bukan soal gelar, apakah kita punya gelar gembala atau pendeta atau apa. Bukan soal itu. Semua murid Kristus, Tuhan memanggil kita untuk menjadi pemimpin. Memang bagi dunia mungkin itu bukan istilah pemimpin, tapi bagi Tuhan, setiap murid Kristus, dia memberikan kita otoritas. Kita yang mengikut dia, dia memberikan kita otoritas untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Untuk kita membantu orang lain untuk mengikut Kristus. Seperti kita mengikut Kristus, kita juga ingin mereka mengikut Kristus. Dan hari ini, kita belajar lagi satu hal dari teks yang kita sudah baca bersama-sama selama 2 minggu terakhir ini di dalam Filipi pasal 2 di ayat 8. Di situ dikatakan bahwa dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya. Dia merendahkan dirinya. Hari ini kita akan belajar tentang rendah hati. Rendah hati. Nah, teks kita akan belajar satu catatan di dalam kitab Injil Yohanes. Bagaimana Yohanes menulis tentang apa yang dilakukan oleh Kristus malam sebelum dia menyerahkan dirinya untuk menjadi korban penebus dosa bagi kita. Ada di Yohanes pasal 13, kita akan membacanya bersama-sama ayat 1 sampai 20. Bapak Ibu boleh membaca dari Alkitab, Bapak Ibu Saudara, ataupun dari layar kaca Bapak Ibu Saudara semuanya. Sama-sama kita akan membacanya, Yohanes 13 ayat 1 sampai 20. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu
bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh lagi dirinya selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga, sebelum hal itu terjadi. Supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Itulah firman Tuhan hari ini dan kita akan sama-sama belajar dari situ. Ayat yang baru kita baca, yang terakhir tadi ayat 20, kita tahu bahwa setiap murid Kristus diutus oleh Kristus untuk menjadi perwakilannya di dunia ini. Dia bilang sama seperti aku telah mengutus kamu, demikianlah, sama seperti Bapa telah mengutus aku, demikianlah aku mengutus kamu. Dan dia mengatakan kepada murid-muridnya bahwa sesungguhnya, ayat 20, barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Di sini kita lihat bahwa Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa murid-murid adalah perwakilannya. Bahwa kalau mereka menerima murid-murid yang Kristus utus, itu sama seperti mereka menerima Kristus. Dan kalau mereka menerima Kristus, sama seperti mereka menerima Allah Bapa. Jadi seperti Kristus adalah perwakilan Allah Bapa, demikian juga kita, murid-muridnya adalah perwakilan Kristus. Jadi semua murid Kristus. Kalau saudara adalah murid Kristus, saudara adalah orang yang diutus oleh Kristus, dan saudara adalah perwakilan daripada Kristus. Dan itu yang kita bilang pemimpin. Bukan soal jabatan, bukan soal gelar, tapi ini adalah soal kita diutus oleh Kristus. Kita menjadi wakil Kristus
di dunia ini. Kita membawa pesan dari Kristus. Kita membawa berita pendamaian dari Kristus untuk mendamaikan dunia dengan Allah. Itu adalah murid Kristus. Dan itulah kepemimpinan. Dan saudara, pertanyaan selanjutnya adalah orang seperti apa yang menjadi perwakilan Kristus di dunia ini? Sepintas lalu tadi kita sudah membaca satu perikop dari Yohanes 13 ayat 1 sampai 20 ini, kita akan tahu dengan segera orang seperti apa yang Tuhan ingin murid-muridnya, utusannya itu menjadi, bersikap seperti apa. Saudara tahu? Silahkan tebak. Apa itu? Betul. Rendah hati. Orang yang rendah hati. Itu yang diinginkan oleh Kristus kepada setiap utusan-utusannya. Kita, murid-murid yang diutusnya, yang menjadi perwakilannya di dunia ini. Dia menginginkan kita menjadi orang yang rendah hati. Nah, saudara, ini bukanlah sesuatu yang populer di dunia ini. Kerendahan hati bukan sesuatu yang populer. Pada dasarnya manusia secara alami kita tidak mau merendahkan diri kita. Kita mau melihat diri kita lebih tinggi daripada orang lain. Kalau kita rendah hati biasanya kita terpaksa. Ya karena ya memang kita tidak punya uang, tidak punya jabatan, tidak punya kuasa, otoritas. Jadi ya akhirnya kita bersikap rendah hati kepada orang yang kita lihat lebih tinggi dari kita. Tapi pada dasarnya kita tidak mau. Nah makanya karena Tuhan tahu betapa kita ini begitu susah untuk rendah hati, bahwa kerendahan hati ini sesuatu yang sangat berlawanan dengan apa yang dunia pikirkan, dengan manusia duniawi, manusia alami. Maka Tuhan pun memberikan kepada kita sebuah contoh ataupun teladan atau satu tindakan yang dia lakukan yang tidak mungkin terlupakan oleh murid-muridnya pada waktu itu, tentang kerendahan hati ini. Mari kita lihat apa sebenarnya yang Tuhan perlihatkan tentang kerendahan hati. Di ayat 2 kita baca, mereka sedang makan bersama-sama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Lihat saat itu kondisinya seperti apa. Kristus akan dikhianati oleh salah satu muridnya. Ayat 3, Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Ya, ayat 18 tadi kita baca, Tuhan Yesus mengatakan, bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih. Tapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Dan aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi. Supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Akulah dia, akulah Allah. Itu yang Yesus katakan. Dia tahu bahwa dia adalah Allah. Segala sesuatu Allah Bapa telah serahkan kepada dia. Dia memiliki segala otoritas sekarang. Dia mau lakukan apapun, itu sudah ada di dalam tangannya sekarang. Dan dia tahu semuanya. Dia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, yang mengkhianati dia. Dia tahu semuanya itu. Karena dia adalah Allah. Dia Allah yang maha kuasa. Dia yang maha tinggi. Tapi kita lihat bahwa Yesus, sekalipun dia adalah Allah yang maha tinggi, apa yang dia lakukan? Waktu dia tahu semuanya sudah diserahkan oleh Bapa kepada dia. Dia tahu Yudas akan mengkhianati dia. Mungkin kita pikir, wah, kalau dia punya kuasa, kalau kita yang punya kuasa pada waktu itu, mungkin kita akan ambil jantungnya Yudas ya. Ini orang yang akan mengkhianati saya ini, kurang ajar ini. Kita cabut jantungnya karena kita punya kuasa untuk itu. Tapi Yesus tidak melakukan hal itu. Mari kita lihat apa yang dilakukan Yesus. Ayat 4. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi,
dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Bayangkan, di dalam situasi yang begitu berat, yang dia tahu bahwa salah satu muridnya mengkhianati dia. Dan dia tahu isi hati murid-muridnya yang lain, bahwa mereka pun nanti akan meninggalkan dia kalau dia mulai mengalami penganiayaan. Tapi dia bukan menjadi marah dan mengatakan kepada semua muridnya, kamu tidak tahu siapa saya. Bahwa saya ini Allah yang Maha Kuasa. Saya bisa cabut nyawamu sekarang. Dia tidak mengatakan yang seperti itu. Bukan. Tapi apa yang dia lakukan? Kita baca tadi. Dia justru mengambil sikap seorang hamba, seorang budak yang mencuci kaki murid-muridnya. Bayangkan itu. Saudara, kita mesti tahu di zaman itu, pekerjaan untuk mencuci kaki orang lain itu hanya dilakukan oleh budak, hamba. Dan mereka melakukan itu karena mereka budak. Dan mereka diharapkan oleh tuannya untuk melakukan itu. Tapi Yesus, dia bukan budak. Dia adalah Allah yang maha tinggi. Ingat, Yesus adalah Allah yang maha tinggi. Seorang tuan biasa pun tidak akan melakukan pembasuhan kaki ini kepada orang lain. Karena itu adalah sesuatu yang memalukan. Itu sesuatu yang sangat merendahkan seseorang. Dan hanya budak yang melakukan itu. Jadi kita lihat, bagaimana mungkin murid-murid melupakan peristiwa itu. Sewaktu mereka lihat Yesus, mereka tahu siapa Yesus. Kalau kita ingat Petrus mengatakan, kepada siapa kami harus pergi? Perkataanmu adalah perkataan yang hidup. Engkau adalah anak Allah. Mereka tahu Yesus adalah anak Allah. Dan waktu mereka melihat guru mereka, Tuhan mereka, yang mereka tahu ini adalah anak Allah, membasuh kaki mereka, bagaimana mungkin mereka melupakan peristiwa itu? Allah yang Maha Tinggi melakukan itu kepada murid-murid. Dan saudara, Yesus mendemonstrasikan apa yang namanya rendah hati. Rendah hati yang didemonstrasikan oleh Yesus adalah bersedia melayani orang yang paling rendah. Ini, melakukan hal yang dianggap paling hina oleh dunia demi orang lain. Bahkan demi orang yang dianggap lebih rendah. Itu yang namanya kerendahan hati. Kita mungkin bisa mengatakan, oh ya, saya sudah merendahkan diri saya sudah rendah hati. Tapi apakah kita mengerti definisi Kristus mengenai rendah hati atau demonstrasi Kristus mengenai rendah hati? Rendah hati, dia melayani orang yang lebih rendah dari dia. Jauh lebih rendah dari dia. Dia adalah Allah yang maha tinggi. Atau kalau kita anggap kemanusiaannya dia pun di dalam situasi dia saat itu, dia adalah guru dari murid-muridnya. Tapi dia membasuh kaki murid-muridnya yang harusnya pelayan yang melakukan itu, hamba yang melakukan itu, budak yang melakukan hal itu. Dan dia melakukan itu bukan kepada orang lebih tinggi dari dia, tapi kepada orang yang lebih rendah dari dia. Ini demonstrasi kerendahan hati dari Kristus. Jadi, kalau kita mau juga mendemonstrasikan kerendahan hati ini, maka kita juga mesti melakukan hal yang dianggap orang rendah kepada orang yang kita pikir lebih rendah dari kita.
Jadi kalau ada sesuatu yang kita katakan, wah, masa saya harus lakukan itu sama dia? Harusnya, masa saya mesti minta maaf sama dia? Harusnya dia yang minta maaf sama saya. Siapa dia? Siapa saya? Kalau kita masih mengatakan seperti itu, kita belum rendah hati. Saya biasa dengar di rumah ini ya. Di rumah biasa, Rafael, kau kira saya pembantu? Saudara, ini tidak rendah hati yang seperti itu. Kalau kita merasa bahwa ada hal yang kita tidak bisa lakukan. Kalau kita pikir kita sebagai orang tua dan kita, masa saya harus minta maaf sama anak saya? Masa saya yang harus membersihkan kamarnya? Dia yang harus bersihkan kamar saya dong. Dia sebagai anak yang harus meminta maaf sama saya. Kalau kita masih merasa bahwa saya ini atasan di sini. Masa saya harus kerjakan pekerjaannya itu? Masa saya yang mesti pergi fotokopi? Masa saya mesti cuci piring? Kalau kita masih berpikir bahwa ada pekerjaan yang terlalu rendah bagi kita untuk kita lakukan, bagi orang lain yang mungkin kita rasa juga rendah, itu bukan kerendahan hati. Itu belum namanya rendah hati. Sekalipun kita, saya sudah lakukan ini, saya sudah cukup rendah hati. Tapi kerendahan hati yang dia demonstrasikan Yesus. Kalau kita mau tahu apa kerendahan hati itu, maka kerendahan hati adalah tidak ada lagi yang bisa kita bilang, saya tidak akan lakukan ini, saya tidak mau lakukan ini, terlalu rendah buat saya. Terlalu hina buat saya. Ya, bukan dalam artian dosa ya. Tapi kalau ada hal-hal yang baik yang bisa kita lakukan, tapi kita tidak mau lakukan. Karena kita pikir itu terlalu hina buat kita. Itu terlalu rendah pekerjaannya buat kita. Saudara, itu bukan kerendahan hati. Dan saudara, jalan pikiran Yesus ini atau mindset Yesus ini tidak populer bagi manusia dunia. Kita lihat reaksi dari murid-murid Petrus ya. Ayat 6. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Ya. Petrus bilang, wah, tidak cocok Tuhan. Engkau Tuhan. Saya ini muridmu, masa kau membasuh kakiku? Ini pikiran duniawi. Tidak cocok kalau seorang tuan membasuh kaki murid-muridnya, seorang guru membasuh kaki muridnya, tidak cocok. Tidak bisa itu, tidak masuk akal yang seperti itu. Kalau murid yang basuh kaki gurunya, oke lah. Dan kita berbicara ini zaman dulu, di mana seorang guru sangat dihargai oleh murid-muridnya. Ya bukan seperti sekarang mungkin yang orang-orang sudah tidak menghargai guru lagi. Tapi ini zaman dulu. Dan ya bagi pikiran duniawi yang tinggi tidak mungkin melakukan pekerjaan yang rendah seperti ini. Mencuci kaki orang yang statusnya lebih rendah dari dia. Manusia duniawi tidak bisa menerima prinsip atau mindset dari Kristus. Itu bahwa kerendahan hatilah yang ditinggikan oleh Tuhan. Jawab Yesus padanya, apa yang kau perbuat? Apa yang kuperbuat? Engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengertinya kelak. Nah, kita lihat Petrus, apa yang Petrus katakan kepada Yesus. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Saudara, ini ada pernyataan yang sangat keras yang menolak apa yang akan dilakukan Kristus. Ini sangat Petrus, pokoknya ini kau tidak akan lakukan ini. Jangan lakukan ini tidak pantas dan kau tidak akan lakukan ini sampai mati di neraka atau di sorga pun kau tidak akan lakukan ini. Kira-kira begitu yang Petrus katakan. Kau jangan lakukan ini. Begitu kerasnya manusia duniawi kita untuk bisa
untuk menerima pikiran sorgawi ini. Ini sangat bertolak belakang dengan kecenderungan alami kita. Ini tidak bisa dilakukan yang seperti ini. Tidak masuk akal untuk merendahkan diri seperti ini. Tidak masuk akal bagi seorang yang tinggi untuk melakukan pekerjaan yang seperti mencuci kaki ini kepada orang yang lebih rendah. Tidak mungkin dilakukan ini. Kita sangat menolak kerendahan hati. Apa yang Yesus jawab kepada Petrus ketika Petrus seperti sangat menolak dengan keras apa yang akan Yesus lakukan kepada dia. Ayat 8b tadi Yesus menjawab, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Saudara, ini Tuhan Yesus akan mengajarkan kepada kita tentang kerendahan hati ini. Dia ingin memasukkan itu dalam hati murid-muridnya. Supaya murid-murid bisa menerima prinsipnya, mindsetnya, hatinya, kerendahan hati itu. Karena ini adalah hal yang paling sulit untuk diterima oleh manusia duniawi. Dan Kristus mesti mengajar dengan satu contoh teladan yang tidak bisa terlupakan. Dan dia mengatakan satu hal yang tidak mungkin bisa untuk dilawan oleh orang untuk tidak mau menjadi rendah hati. Dia mengatakan, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Artinya, engkau tidak akan selamat, Petrus, kalau saya tidak membasuh engkau. Apa yang Tuhan lakukan di dalam membasuh kaki ini adalah simbolis. Jadi bukan untuk kita sekarang, kita melakukan juga ritual membasuh kaki, bukan. Tetapi apa yang Kristus sedang lakukan pada saat itu adalah memberikan satu tindakan simbolis yang menyatakan bahwa dia akan merendahkan dirinya serendah-rendahnya demi menyelamatkan umatnya, demi menyelamatkan murid-muridnya ini. Bahwa kalau dia tidak merendahkan dirinya dan taat sampai mati di atas kayu salib, saudara, tidak ada keselamatan bagi murid-muridnya. Dan saudara, ini realnya soal kerendahan hati. Tidak ada yang lebih merendahkan, tidak ada yang lebih hina daripada mati terkutuk di atas kayu salib. Di hadapan manusia itu sesuatu yang sangat hina. Pada saat itu yang disalibkan itu pun adalah budak-budak, hamba-hamba, orang-orang kriminal yang melakukan kejahatan yang paling besar dan terutama kepada negara. Dan mereka memang sengaja untuk disiksa sesiksa-siksanya dan dipermalukan semalu-malunya. Itu adalah penyaliban. Dan secara rohani, Alkitab mengatakan, hukum Taurat mengatakan, terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Inilah tindakan Kristus yang sesungguhnya di dalam merendahkan dirinya, yang dia nyatakan dengan simbol dalam menyuci kaki murid-muridnya. Bahwa dia akan merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Dia tidak pantas untuk mati di atas kayu salib. Dia tidak pantas untuk terkutuk di situ karena dia adalah yang benar. Dia yang melakukan kehendak Allah dengan sempurna dan dia harusnya mendapat berkat, dia harus mendapat kehormatan, dia harusnya ditinggikan. Dan yang harusnya dikutuk, yang harusnya dipermalukan adalah murid-muridnya, adalah kita manusia berdosa. Kita orang yang memang rendah harusnya. Tapi Tuhan melayani kita orang yang sangat rendah ini, yang sangat berdosa, yang harusnya terkutuk, harusnya masuk ke neraka. Dia rela untuk merendahkan dirinya. Membasuh kita. Membasuh kotoran kita. Sekalipun dia adalah Allah yang maha tinggi.
Ini yang sedang diperlihatkan oleh Kristus. Jadi yang pertama kita mesti lihat pentingnya kerendahan hati ini. Bahwa kerendahan hati Yesuslah yang menyelamatkan kita. Kalau Tuhan tidak merendahkan dirinya sampai mati di atas kayu salib, tidak ada jalan keselamatan bagi kita. Tidak ada peluang kita untuk selamat. Karena hanya itu satu-satunya jalan untuk menyelamatkan kita. Kerendahan hatinya. Jadi kalau kita menolak kerendahan hati ini, bayangkan. Ini berarti kita menolak Dia yang menyelamatkan kita. Kita menolak satu sikap Tuhan yang menyelamatkan kita. Itu kerendahan hatinya. Saya bisa bayangkan ini seperti kalau ada orang yang, misalnya orang tua kita, ibu kita yang melahirkan kita, dan dia mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan kita, dan kemudian kita bisa lahir dengan selamat, dengan sehat, dan kemudian kita menolak dia. Bayangkan. Itu artinya kalau kita menolak kerendahan hati seperti itu, kita menolak Yesus yang telah merendahkan dirinya untuk menyelamatkan kita. Jadi, saudara, mari kita terima kerendahan hati ini, bahwa ini Dia yang menyelamatkan kita. Mari kita peluk erat kerendahan hati ini, karena inilah yang dilakukan oleh Tuhan untuk menyelamatkan kita. Jadi yang pertama, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Kerendahan hatinya. Dan ini yang maksud utama. Ini adalah hal yang paling penting. Bahwa kerendahan hati Kristus adalah untuk keselamatan kita. Dan yang kedua, kerendahan hati Yesus juga adalah teladan bagi kita. Kita baca di ayat 12. Sesudah Ia membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Saudara, Tuhan sudah melakukan itu untuk kita. Dia sudah merendahkan dirinya dan taat sampai mati terkutuk, memalukan, rendah, hina di atas kayu salib itu. Dia yang adalah Tuhan, Allah yang maha kuasa, yang maha tinggi, melakukan itu untuk kita. Saudara mengerti apa yang Dia lakukan? Ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ayat 14, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu. Kalau aku yang adalah Allah yang maha tinggi, aku adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Kalau aku adalah juru selamatmu, melakukan ini, aku merendahkan diriku, aku mau terkutuk, menerima penghinaan yang sangat hina, yang direndahkan serendah-rendahnya di atas kayu salib itu. Aku mau melakukan itu untuk kamu, orang-orang berdosa, supaya kamu diselamatkan. Kalau aku melakukan itu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Kamu pun wajib saling merendahkan dirimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Tuhan memberikan kita satu teladan yang seharusnya tidak mungkin kita lupakan ini. Karena ini sangat ekstrim. Sangat-sangat ekstrim. Dia merendahkan dirinya. Dia yang adalah Allah. Tidak mempertahankan kesetaraan sebagai Allah itu. Tapi dia rela untuk melepaskan haknya.
menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba. Dalam keadaannya sebagai manusia, dia merendahkan diri dan taat sampai mati di atas kayu salib. Tidak mungkin kita bisa lupakan. Ayat 16 dia katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Kita adalah utusan-utusan Kristus dan kita tidak lebih tinggi dari Kristus. Logikanya adalah kalau Kristus yang jauh lebih tinggi dari kita merendahkan dirinya, melakukan pekerjaan, melakukan hal yang dianggap paling hina itu, maka kita yang adalah utusan yang jauh lebih rendah dari dia, sangat wajar dan sudah seharusnya melakukan hal yang sama. Melakukan apa yang mungkin dianggap rendah oleh dunia, yang mungkin di dalam pikiran duniawi kita merasa, aduh ini sesuatu pekerjaan yang sangat memalukan untuk saya lakukan ini kepada, apalagi hanya kepada ini orang yang tidak ada apa-apanya. Tapi kita mesti melakukan itu. Dan sepantasnya, sudah seharusnya kita lakukan itu karena Tuhan kita yang jauh lebih tinggi dari kita, dia pun melakukan hal itu bagi kita. Ayat 17 dia kata, jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jikalau kamu melakukannya. Berbahagialah orang yang rendah hati. Tuhan mengatakan, di mata Allah yang berbahagia bukan orang yang tinggi, bukan orang yang punya banyak pelayan, hamba, yang bisa melakukan apa yang dia perintahkan, apa yang dia mau. Bukan itu yang dianggap oleh Allah sebagai orang yang berbahagia. Allah menganggap yang berbahagia di mata Allah adalah orang yang rendah hati. Yang terbesar di mata Allah adalah hamba. Dan yang tertinggi di mata Allah adalah budak. Saudara, Matius 20 ayat 26b dan 27. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Itu yang dianggap oleh Tuhan tinggi. Orang yang rendah hati. Seorang pelayan, seorang hamba. Jadi yang paling penting bahwa kerendahan hati Kristus adalah keselamatan bagi kita. Dan kita mesti menerima pekerjaan Kristus itu dengan iman. Jangan menolak hal itu. Namun juga setelah kita menerima keselamatan yang diberikan oleh Tuhan, dengan dia merendahkan dirinya untuk menanggung dosa kita di atas kayu salib, mati di tempat kita sebagai korban penebus dosa. Selanjutnya kita yang sudah menerima keselamatan itu, kita menjadi muridnya, kita yang menerima Kristus, kita pun menerima kerendahan hatinya, dan dengan demikian kita pun meneladani kerendahan hati Kristus. Dan yang ketiga, kerendahan hati Yesus adalah karena kasih-Nya. Semua yang dia lakukan tadi berdasarkan pada kasih-Nya. Itu adalah ekspresi dari kasih-Nya. Kita baca di ayat 1 tadi, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Selama ini Yesus mengasihi murid-muridnya. Sejak dia panggil mereka, kemudian dia bersama-sama mereka, dia sudah mengasihi mereka. Kalau kita membaca semua yang dicatat oleh Yohanes dari pasal 1 dan seterusnya, semuanya dilakukan oleh Yesus untuk murid-muridnya karena dia mengasihi mereka. Dan
Dia akan terus mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Dia mengasihi mereka dengan kasih yang maksimal, dengan kasih yang tertinggi kepada mereka. Itu adalah hati Yesus kepada murid-muridnya. Dan itulah yang membuat dia melakukan pekerjaan yang rendah hati itu. Karena kasihnya. Jadi kita pun akan melakukan pekerjaan kerendahan hati ini. Karena kasih. Bukan karena kita rendah diri. Bukan karena kita pikir kita ini tidak punya apa-apa. Dan itu orang punya banyak uang. Jadi saya mesti tunduk-tunduk, mesti tabe-tabe. Wah, dia itu orang yang terhormat dan saya ini cuman kacung, atau saya ini orang miskin dan karena itu saya rendah hati. Bukan. Kita tidak melakukan atau kita tidak menjadi rendah hati karena kita rendah diri. Bukan. Tapi karena kita mengasihi orang lain. Kita tahu kita adalah anak Allah. Kita tahu kita punya warisan sebagai orang kudus Allah. Kita tahu kita punya otoritas dari Tuhan, Allah yang maha tinggi, dari Yesus Kristus, Raja segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kita tahu kita punya itu. Kita tidak perlu rendah diri. Tetapi kita akan rendah hati. Kita merendahkan diri kita. Kita melakukan pekerjaan pelayanan ini. Melakukan hal-hal yang mungkin dianggap rendah oleh manusia duniawi atau oleh pikiran duniawi kita sendiri. Karena kita mengasihi orang-orang. Karena kita ingin mereka mendapatkan keselamatan mereka. Karena kita ingin mereka bisa mendapatkan Kristus. Mereka bisa ada di dalam Kristus. Mereka bisa mengikut Kristus. Karena tidak ada yang lebih penting daripada itu. Karena tidak ada keselamatan di tempat lain selain di dalam Kristus. Dan orang-orang ini yang kita layani adalah kita ingin supaya mereka memeluk erat Kristus. Supaya mereka memegang Kristus. Mereka memiliki Kristus. Dan demikian mereka mendapatkan kehidupan yang kekal. Keselamatan. Itu sebabnya kita merendahkan diri kita untuk melayani semua orang. Siapapun mereka. Dan kita melakukan apapun. Bahkan yang paling rendah pun. Yang mungkin membuat harga diri kita jatuh ya. Begitu istilahnya. Tapi kita akan lakukan itu. Karena kita mengasihi orang-orang ini. Karena kita ingin mereka mendapatkan keselamatan. Sama seperti kita telah mendapat keselamatan yang begitu besar dari Tuhan. Jadi, how low can you go? Seberapa rendah kita dapat merendahkan diri? Itulah perlombaan kita sekarang. Mari kita berlomba. Siapa yang bisa atau siapa yang paling merendahkan diri? Siapa yang paling turun ke bawah? Karena di mata Allah, itulah orang-orang yang tinggi. Itulah orang-orang yang besar. Itulah orang-orang yang berbahagia. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu kepada kami. Yang telah mengutus anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus menjadi manusia seperti kami. Bahkan dalam keadaan sebagai manusia, Tuhan Yesus, Engkau merendahkan diri-Mu. Taat sampai mati terkutuk di atas kayu salib. Sangat dipermalukan, sangat hina. Namun Engkau melakukan semuanya itu. Karena Engkau mengasihi kami. Karena hanya itu satu-satunya bisa menyelamatkan kami. Tuhan, apa yang bisa kami lakukan untuk membalas semuanya ini? Tidak ada, tidak mungkin kami bisa membalas semuanya ini. Kami hanya mau menerima itu, Tuhan. Kami hanya mau menerima
dan mengagumi kerendahan hatimu itu. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa kiranya orang-orang yang belum mengenal Engkau boleh mengenal Engkau. Melihat kerendahan hatimu yang sedemikian rupa untuk menyelamatkan mereka. Roh Kudus, Engkaulah yang membuka hati kami, supaya kami pun menerima kerendahan hati Kristus ini. Dan biar hati kami pun sama seperti Kristus. Kami bersuka cita di dalam kerendahan hati. Kami bangga ketika kami bisa turun ke bawah. Ketika kami bisa melakukan hal-hal yang mungkin bagi pikiran manusiawi kami, duniawi kami itu sangat rendah, sangat hina, sangat kotor. Tapi oh Tuhan, biar hati kami Engkau ubahkan menjadi seperti hati-Mu. Dan biar kami berlomba-lomba untuk untuk menjadi pelayan, untuk menjadi budak, hamba bagi orang-orang lain. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua apa yang Kau lakukan bagi kami. Sungguh terpujilah Engkau, tidak ada yang sama seperti Engkau. Allah kami, Yesus Kristus yang maha tinggi, namun telah merendahkan dirinya sampai mati di atas kayu salib. Oh, terpujilah Engkau, dan Engkau layak untuk Allah Bapa tinggikan Engkau dan mengaruniakan kepadamu nama di atas segala nama. Supaya di dalam nama Engkau bertekuk lutut setiap makhluk dan setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Dan ini bukan soal kehebatan kita. Kalau kita bisa memberi sangat banyak, itu bukan membuat kita merasa hebat tinggi ketika kita bisa memberi dengan banyak, bukan. Tetapi ketika kita memberi, ini adalah bentuk kerendahan hati kita untuk melayani orang lain. Mungkin kita pikir, uang yang kita miliki ini adalah hak kita harusnya. Kita yang bekerja keras, kita yang bekerja smart, dan kita yang mendapat berkat dari Tuhan. Dan mungkin kita pikir kita yang berhak. Tapi hari ini kita belajar kerendahan hati. Bahwa kita mau memberikan bahkan kepada orang yang mungkin tidak pantas kita pikir. Kita ingin orang-orang mendapatkan anugerah Allah. Berita Injil mereka bisa dengar. Kebenaran Allah mereka bisa dengar. Dan supaya mereka bisa memperoleh keselamatan mereka di dalam Kristus. Dan persembahan yang kita berikan ini sangat membantu untuk menyampaikan kabar baik ini kepada orang-orang terhilang. Ada misi kita untuk merintis gereja di Toraja misalnya. Saudara, mari kita mendukung saudara kita di sana yang pergi untuk melakukan pekerjaan pemberitaan Injil, pemuritan di sana. Dan ada juga persembahan khusus untuk social responsibility kita. Kita juga mau melayani orang-orang yang mungkin di pandangan dunia sangat rendah itu. Kita mau melayani mereka. Kita mau memberikan yang mungkin orang pikir tidak pantas untuk mereka terima. Tapi mereka pun butuh. Dan mereka pun berhak untuk menerima kabar baik, berita Injil, keselamatan yang dari Tuhan. Dan mari kita dukung saudara-saudara kita yang melayani itu, yang membawa berita Injil ini kepada orang-orang yang terpinggirkan ini, orang-orang yang mungkin dianggap rendah oleh dunia ini. Mereka juga membutuhkan dukungan kita. Mari kita memberi kepada mereka.
Dan saudara bisa mentransfer ke nomor rekening yang sudah ada di layar kaca untuk persembahan ke gereja maupun juga khusus kepada social responsibility. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih telah memberkati kami, membuat pekerjaan tangan kami berhasil, memberikan kepada kami uang yang melampaui kebutuhan kami, Tuhan. Ini kami bawa persembahan ini sebagai ucapan syukur dan iman kami kepadamu. Dan kami berdoa kiranya persembahan kami ini bisa dipakai untuk membawa kabar baik ini. Keselamatan yang telah dikerjakan oleh Kristus itu sampai kepada semua orang. Siapapun mereka, bahkan kepada orang-orang yang rendah menurut pandangan dunia ini. Yang mungkin tidak dipikirkan oleh dunia ini, tidak masuk hitungan bagi dunia ini. Kiranya kabar baik ini pun sampai kepada mereka, Tuhan. Berkati kami semuanya biar kami bisa menjadi saluran berkat-Mu yang lebih lagi. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin.